Cerita ini diangkat dari kisah sebuah rumah dinas yang masih berdiri dan pernah dihuni oleh banyak keluarga, namun tidak satu pun yang mampu bertahan lama. Bukan karena bangunannya yang tua atau lokasinya yang terpencil, melainkan karena ada sesuatu yang tertinggal dan tidak pernah benar-benar pergi. Kisah ini diceritakan untuk hiburan semata. Namun, jika saat mendengarkannya Anda merasa tidak nyaman, mungkin itu karena beberapa tempat memang menyimpan kesedihan yang terlalu dalam untuk dilupakan, maka matikan lampu, gunakan earphone, dan pastikan Anda tidak sendirian. Karena setelah ini, kita akan masuk ke cerita berjudul Rumah Dinas yang Tak Pernah Kosong. Garis akhir jam 3. Rumah dinas itu berdiri tepat di belakang puskesmas lama yang masih beroperasi hingga hari ini. Bangunannya menghadap kebun kosong yang dipenuhi semak belukar dan pohon pisang liar yang daunnya selalu bergerak meski tidak ada angin. Cat putih di dindingnya mengelupas seperti kulit mati, dan jendelanya tampak gelap seolah cahaya enggan masuk ke dalam. Aku Arman menerima rumah itu karena statusku sebagai pegawai kontrak kesehatan lingkungan. Tanpa banyak pilihan, aku pindah bersama istriku Sari dan anak kami Dimas yang baru berusia 6 tahun. Sejak hari pertama melangkahkan kaki ke halaman rumah itu, perasaan tidak nyaman langsung menyelimuti dadaku. Bukan rasa takut yang tiba-tiba, melainkan tekanan halus seperti sedang diawasi dari jarak sangat dekat. Malam pertama kami lalui dengan suara-suara kecil dari dinding dan langit-langit. Terdengar seperti kuku menggesek permukaan kayu secara perlahan dan teratur. Setiap kali aku bangun dan menyalakan lampu, suara itu berhenti seketika. Namun begitu kami kembali memejamkan mata, suara itu muncul lagi. Tepat pukul 3 pagi aku terbangun oleh langkah kaki berat di atas plafon. Langkah itu tidak berlari, melainkan terseret pelan seperti seseorang yang kelelahan. Berhenti tepat di atas kamar kami, lalu berjalan memutar seolah kebingungan mencari jalan. Padahal rumah itu hanya satu lantai dan tidak mungkin ada orang berjalan di atasnya. Keesokan paginya Dimas mengeluh melihat ibu baju putih berdiri di kamar mandi sambil menunduk dan tidak bergerak. Aku menganggap itu imajinasinya karena lingkungan baru. Namun saat aku masuk ke kamar mandi, bau obat-obatan yang menyengat bercampur amis seperti darah lama menusuk hidungku. Padahal lantai kering dan tidak ada apapun yang tumpah. Hari demi hari kejadian aneh terus terjadi. Jam dinding di ruang tamu selalu berhenti tepat pukul 3 pagi. Pintu kamar mandi sering terbuka sendiri meski sudah dikunci, dan cermin di dalamnya selalu berembun seperti ada seseorang yang baru saja berdiri lama di depan sana. Suatu malam Dimas demam tinggi dan mengigau sambil memanggil seseorang yang bukan kami. Bibirnya menyebut kata ibu berulang kali sambil menunjuk sudut kamar. Saat aku menoleh ke arah itu, udara mendadak dingin dan napasku terasa berat. Aku mulai mencari tahu sejarah rumah dinas tersebut hingga akhirnya seorang penjaga malam puskesmas yang sudah bekerja puluhan tahun menceritakan dengan wajah pucat bahwa rumah itu dulu dihuni oleh seorang bidan bernama Ratna yang bunuh diri di kamar mandi setelah bayinya meninggal dalam persalinan ilegal. Tubuhnya ditemukan tergantung dengan kaki menyentuh lantai dan lehernya patah. Darah mengalir ke saluran air kamar mandi. Sejak saat itu, setiap penghuni rumah selalu mendengar tangisan bayi dan langkah kaki perempuan menjelang subuh. Malam setelah mendengar cerita itu, aku tidak bisa tidur. Tepat pukul 3 pagi, bau amis kembali muncul. Pintu kamar mandi terbuka perlahan tanpa suara. Dan di cermin aku melihat pantulan seorang perempuan berseragam putih dengan wajah biru lebam dan mata hitam kosong berdiri tepat di belakangku sambil berbisik pelan. Namun jelas, "Kamu lihat anakku?" Sebelum lampu mati dan suara tangisan bayi memenuhi seluruh rumah. Setelah malam, ketika suara tangisan bayi memenuhi seluruh rumah dan lampu mati tanpa sebab, keadaan rumah dinas itu berubah menjadi jauh lebih menekan, seolah kami bukan lagi penghuni, melainkan tamu yang tidak diinginkan. Pagi harinya Sari bangun dengan mata sembab dan tatapan kosong. Ia mengaku bermimpi menggendong bayi yang terus menangis sambil memanggilnya ibu. Sementara Dimas sama sekali tidak mau makan dan hanya duduk diam menatap kamar mandi dengan wajah pucat. Setiap kali aku mengajaknya bicara, ia hanya menggeleng dan berbisik bahwa ibu putih itu melarangnya menjawab. Siang hari rumah terasa normal, tetapi begitu matahari tenggelam, hawa dingin mulai merayap dari lantai hingga ke dada. Bau obat-obatan dan amis semakin sering muncul bahkan di ruang tamu. Jam dinding kembali berhenti tepat pukul 3 dan suara langkah kaki terseret terdengar jelas mengitari rumah. Sari mulai bertingkah aneh dengan mengayun-ayunkan tangannya seperti sedang menimang bayi sambil melantunkan lagu Nina Bobo yang tidak pernah ia hafal sebelumnya. Nadanya pelan namun terasa menusuk telinga. Setiap menjelang subuh, ia selalu bangun sendiri dan berjalan ke arah kamar mandi
dengan mata terpejam. Aku beberapa kali mencoba menahannya, tetapi tubuhnya terasa dingin dan kaku seperti bukan miliknya sendiri. Di kamar mandi, air sering menetes sendiri dan lantai selalu basah meski tidak ada yang menggunakan. Suatu malam, aku mendengar suara Dimas tertawa kecil dari kamar mandi. Ketika aku masuk, aku melihat anakku berdiri menghadap cermin sambil berbicara dengan bayangannya sendiri. Dia berkata bahwa Ibu Putih itu sedang menggendong adiknya dan ingin kami semua tinggal selamanya. Kata-kata itu membuat kakiku lemas. Aku mencoba memanggil Ustadz untuk membersihkan rumah. Namun begitu Ustadz itu melangkah ke dalam rumah, wajahnya langsung pucat. Ia muntah hebat dan mengatakan dadanya sesak seperti dicekik, sebelum akhirnya pergi tanpa berani melanjutkan. Orang pintar lain yang kupanggil bahkan pingsan di teras rumah dan berkata bahwa arwah di dalam rumah itu tidak sendiri karena ada roh bayi yang terikat kuat oleh kematian tidak wajar dan rasa kehilangan. Malam berikutnya hujan turun sangat deras disertai angin kencang dan listrik padam total. Suasana rumah menjadi gelap gulita, hanya diterangi kilat dari luar. Dari arah kamar mandi terdengar suara air mengalir dan tangisan bayi yang sangat jelas. Sari bangun dan berjalan ke sana dengan senyum aneh di wajahnya. Aku mengejarnya dan mendapati lantai kamar mandi tergenang air berwarna merah kecoklatan yang berbau darah lama. Di cermin terlihat Ratna berdiri sambil menggendong bayi dengan tubuh tidak sempurna dan kepala terkulai. Leher Ratna terpuntir ke belakang namun wajahnya tersenyum lembut seolah bahagia. Ia berbicara melalui pantulan cermin bahwa rumah ini tidak pernah kosong dan hanya menunggu keluarga yang mau menemaninya. Tiba-tiba Dimas berjalan mendekat sambil memanggilnya ibu dan mencoba memeluk bayi itu. Aku berteriak dan menarik anakku sekuat tenaga. Ratna menjerit melengking hingga kaca cermin retak dan suara tangisan bayi berubah menjadi tawa nyaring yang membuat telingaku berdengung. Seluruh rumah bergetar hebat, pintu dan jendela terbanting sendiri, dan suara langkah kaki berlarian terdengar dari setiap sudut rumah seolah ada banyak makhluk yang terbangun bersamaan. Aku menyadari malam itu bahwa rumah dinas ini bukan sekadar tempat tinggal arwah, melainkan perangkap yang perlahan mengikat siapapun yang tinggal terlalu lama di dalamnya. Pagi setelah rumah bergetar hebat dan suara tawa menggantikan tangisan bayi itu, kami mencoba keluar meninggalkan rumah dinas tersebut. Aku memasukkan pakaian seadanya ke dalam tas sambil terus mengawasi Sari dan Dimas yang terlihat seperti orang sakit berat. Namun setiap kali kami melangkah melewati pagar halaman, Dimas mendadak menjerit kesakitan dan tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Dia jatuh pingsan tepat di tanah halaman seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Sari pun langsung roboh dan berbicara dengan suara bukan miliknya sendiri. Suaranya berat dan parau, menyebut namaku seolah kami sudah lama saling mengenal dan berkata bahwa bayi itu membutuhkan keluarga agar tidak sendirian. Aku menyeret mereka kembali masuk rumah dengan hati hancur karena menyadari kami benar-benar tidak diizinkan pergi. Siang hari berlalu dengan suasana sunyi yang mencekam. Tidak ada suara burung atau aktivitas dari luar, seakan rumah itu terputus dari dunia. Saat sore menjelang, aku kembali menemui penjaga malam puskesmas dan memaksanya menceritakan semuanya tanpa ditutupi. Dengan gemetar ia mengaku Ratna bukan sekadar bidan biasa, ia hamil di luar nikah oleh seorang dokter yang kemudian menolak tanggung jawab dan memaksanya melakukan persalinan secara diam-diam di rumah dinas. Bayi itu lahir dalam kondisi tidak sempurna dan meninggal beberapa menit kemudian. Ratna yang sudah tertekan memilih bunuh diri di kamar mandi sambil memeluk bayinya. Tidak ada doa, tidak ada penguburan layak. Dan kejadian itu ditutup rapat demi nama baik puskesmas. Mendengar itu dadaku terasa sesak dan aku sadar arwah Ratna terikat oleh rasa malu, sakit hati dan kehilangan yang tidak pernah diselesaikan. Malam itu rumah kembali dipenuhi bau amis yang jauh lebih menyengat dari sebelumnya. Dinding kamar mandi mengeluarkan noda kecoklatan seperti darah merembes dari dalam tembok. Suara tangisan bayi terdengar dari segala arah, bukan hanya kamar mandi. Sari kembali kerasukan dan kali ini tubuhnya menegang dengan mata terbuka lebar tanpa berkedip. Ia berbicara dengan nada memohon agar kami tinggal saja karena di rumah ini tidak ada yang menyakiti. Dimas berdiri di sudut ruangan sambil tertawa kecil dan menunjuk ke arah plafon. Aku melihat bayangan kecil merangkak terbalik di langit-langit. Dengan suara tulang berderak pelan, sosok bayi hitam dengan kepala tidak proporsional itu bergerak mendekat ke arah kami. Dari cermin kamar mandi, Ratna muncul dengan wajah yang lebih rusak dari sebelumnya. Kulitnya mengelupas, matanya cekung, dan lehernya terpuntir hampir terlepas. Ia menangis sambil memeluk bayinya dan berkata bahwa ia hanya ingin ditemani karena selama ini selalu sendirian. Tiba-tiba suhu rumah turun drastis hingga napasku terlihat beruap
Lampu-lampu pecah satu persatu tanpa suara, dan suara langkah kaki memenuhi rumah seperti ada puluhan orang berjalan bersamaan. Ratna berteriak marah ketika aku mengatakan bahwa bayinya sudah mati dan harus dilepaskan. Jeritannya membuat kaca jendela retak dan pintu kamar terbanting keras. Sari bangkit dengan kekuatan tak wajar dan hampir mencekik. Dimas sambil berkata bahwa satu di antara kami harus tinggal agar yang lain boleh pergi. Aku memeluk anakku erat-erat sambil berteriak memanggil nama Tuhan. Sementara sosok bayi hitam itu merangkak semakin dekat dan Ratna berdiri di depan kami dengan senyum lebar yang penuh air mata. Malam itu aku sadar bahwa rumah dinas ini tidak ingin kami pergi bertiga dan sedang menunggu siapa yang akan ditinggalkan selamanya. Malam itu terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Seolah waktu sengaja diperlambat agar aku benar-benar merasakan setiap detik ketakutan yang menekan dada. Aku memeluk Dimas erat sementara Sari berdiri kaku dengan mata terbuka tanpa berkedip. Napasnya berat dan suaranya bercampur isak tangis Ratna yang keluar dari tenggorokannya. Rumah dinas itu berderit pelan seperti makhluk hidup yang sedang bernapas. Dindingnya bergetar halus dan bau amis bercampur obat-obatan semakin pekat hingga membuat kepalaku pusing. Dari sudut ruangan sosok bayi hitam itu berhenti merangkak dan menatap kami dengan mata kosong. Tubuhnya kecil namun terasa sangat berat seolah menyimpan dendam yang tidak seharusnya dimiliki makhluk sekecil itu. Ratna melangkah mendekat dengan gerakan patah-patah. Lehernya yang terpuntir mengeluarkan bunyi retakan halus setiap kali ia bergerak. Namun wajahnya justru menampilkan ekspresi lembut seperti seorang ibu yang rindu. Ia berkata dengan suara berlapis antara tangisan dan amarah bahwa rumah ini hanya ingin keluarga, bukan korban, dan bahwa setiap orang yang masuk akan diberi pilihan meski tidak pernah ada yang benar-benar adil. Aku menyadari kata-katanya bukan ancaman kosong karena sejak awal rumah ini memang tidak menyerang secara langsung. Ia menunggu, menguji dan perlahan mengikat. Aku mengingat cerita penjaga malam tentang foto-foto lama yang disembunyikan dan dengan sisa keberanian aku berlari ke kamar mandi meski Ratna menjerit marah. Di balik plafon yang rapuh aku menemukan kotak kayu kecil berisi foto Ratna saat masih hidup. Wajahnya tersenyum sambil menggendong bayi yang terbungkus kain tipis. Di bawah foto itu ada kertas lusuh berisi tulisan tangannya sendiri yang bergetar tentang rasa takut, rasa malu dan harapan agar suatu hari ada yang mendoakan bayinya. Aku kembali ke ruang tengah dan mengangkat foto itu sambil berteriak bahwa ia tidak sendirian dan tidak perlu menahan kami untuk menemani. Ratna berhenti bergerak dan tangisannya berubah lirih. Sosok bayi hitam itu mengeluarkan suara melengking seperti logam digesek. Sari jatuh berlutut dan menangis dengan suaranya sendiri untuk pertama kali setelah berhari-hari. Aku menyalakan lilin seadanya dan membacakan doa dengan suara bergetar, bukan karena aku yakin caraku benar, melainkan karena hanya itu yang tersisa. Rumah bergetar hebat, angin dingin berputar kencang di dalam ruangan. Foto Ratna terbakar perlahan dan pada saat yang sama sosok bayi itu menjerit, lalu hancur menjadi asap hitam yang tersedot ke arah kamar mandi. Ratna menjerit putus asa dan berlari ke arah cermin. Tubuhnya membentur permukaan kaca yang langsung retak, lalu runtuh seperti air. Suara langkah kaki dan bisikan menghilang bersamaan dengan bau amis yang perlahan memudar. Rumah mendadak sunyi dengan cara yang aneh. Bukan tenang, tetapi kosong, seperti telah ditinggalkan sesuatu yang sangat lama tinggal di sana. Kami bertiga terjatuh ke lantai kelelahan dan pingsan hingga pagi. Saat matahari terbit untuk pertama kalinya cahaya masuk rumah itu, tanpa terasa berat, kami tidak menunggu lama dan langsung pergi meninggalkan rumah dinas dengan pakaian yang menempel di tubuh. Beberapa minggu kemudian, kehidupan kami perlahan membaik, meski Dimas sering terbangun malam hari sambil menangis dan Sari tidak pernah lagi mau mendekati kamar mandi sendirian. Aku mengira semuanya telah berakhir sampai suatu sore ketika aku kembali ke puskesmas untuk mengurus administrasi, pindah tugas dan melihat rumah dinas itu kembali ditempati keluarga baru. Malamnya penjaga malam mengabari bahwa keluarga itu mengeluh mendengar suara tangisan bayi. Dan saat aku menoleh ke arah rumah tersebut dari kejauhan, aku melihat bayangan seorang perempuan berdiri di jendela sambil menunduk, tidak marah, tidak tersenyum, hanya menatap keluar seperti menunggu. Dan di saat itu aku sadar bahwa mungkin Ratna memang telah pergi bersama bayinya. Tetapi rumah dinas itu sudah terlalu lama diisi kesedihan hingga belajar menyimpannya sendiri, menjadikannya bagian dari dinding, lantai, dan udara, sehingga rumah itu tidak pernah benar-benar kosong, hanya berganti cara untuk mengingatkan siapapun yang tinggal bahwa ada tempat yang menolak dilupakan. Demikian kisah rumah dinas yang tak pernah kosong, sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa
Tidak semua tempat yang terlihat biasa benar-benar kosong. Ada yang menyimpan luka, penyesalan, dan kesedihan terlalu lama hingga berubah menjadi teror. Jika kalian menyukai cerita horor seperti ini dan ingin mendengar kisah-kisah menyeramkan lainnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita baru setiap malam. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan ingat, jika malam terasa terlalu sunyi, mungkin ada sesuatu yang sedang mendengarkan juga.